Halo Libra, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Inilah general reading untuk bulan November. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan November. Karena ini general reading, ambil yang resonate dan yang gak resonate bukan buat kamu. Kita pakai Celtic Cross ya. Jika ada yang perlu dikonfirmasi akan aku konfirmasi. Mari kita mulai yang pertama. Hermit, lagi kenapa nih? Hermit, ini adalah tema kamu ya, atau overall general energi kamu. Hermit itu berbicara pertama, kontemplasi. Perjalanan going inside, mengevaluasi perjalanan hidup dalam artian gini, apa yang kita udah alamin sejauh ini, kita belajar apa, kita mendapatkan apa yang berubah dari hidup kita. Bisa juga ini perjalanan spiritual ya dengan hermit ini. Dan lihat di bawahnya ada lover di dasar deck. Union atau bisa juga dengan union dengan seseorang atau union dengan uh, hal-hal apa yang mau kamu wujudkan. Dan ini bisa juga gini, the lovers ini berbicara tentang pilihan tapi ya dari hati ya, bukan dari ego. Mungkin ada sesuatu hal yang sedang kamu pertimbangkan, kamu pikirkan, mungkin hidup kamu kayak menimbang-nimbang nih, berusaha untuk mengambil keputusan yang terbaik, tapi dari hati gitu. Dengan hermit dan di bawahnya ini ada lovers. Yang selanjutnya tantangan kamu, nine of, sama ya angkanya, hermit itu angka 9, ini nine of wands. Ini adalah energi orang yang terluka, orang yang capek gitu, berhati-hati. Karena dia udah pernah kecewa, udah pernah terluka. Dengan nine of wands di sini. Dengan perjalanan hermit dan nine of wands ini, kayak aku melihat pembelajaran jiwa kamu, juga proses pemulihan hati kamu dengan apapun yang sudah melukai kamu di sini ya. Mungkin sekarang kamu ada di posisi sedang memulihkan hati kamu untuk apapun yang terjadi sebelum ini. Di alam bawah sadar kamu, Hierophant. Major Arcana semua dari tadi ya, berat nih temanya. Karena apa? Hierophant ada di alam bawah sadar kamu. Hierophant ini kayak kartu berbicara spiritualitas juga ya, agak mirip sama hermit, spiritualitas, pengajaran, kepemimpinan, atau bisa juga ini berbicara tentang komitmen pernikahan gitu ya. Kepemimpinan bisa artian gini, kepemimpinan kamu jadi pemimpin di hidup kamu, atau kamu menjadi contoh buat orang di sekitar kamu, terutama berhubungan dengan spiritualitas atau agama ya. Tapi ini ada di alam bawah sadar kamu. Kenapa? Apakah kamu sedang mempertanyakan ajaran agama kamu selama ini, keyakinan kamu selama ini, atau otoritas atau orang-orang yang menjadi sosok-sosok pemimpin dalam hal keagamaan atau pemimpin-pemimpin lain kamu sedang pertanyakan? Karena Hierophant ada di alam bawah sadar kamu ya. Lalu Queen of Swords, di fokus dan kekuatan kamu. Queen of Swords ini orang yang terlihatnya kejam, terlihatnya pedes omongannya, tapi dia orang yang berkata apa adanya, dan dia nggak segan untuk ngekat sesuatu atau seseorang dari hidupnya ketika itu rasanya udah nggak pas lagi buat dia. Kayak lihat tangannya, kayak ada di depannya ada orang, oke kamu mau ngomong apa, cepetan ngomong, jangan basa-basi. Queen of Swords tuh kayak gitu, karena dia udah tahu maunya apa gitu, dan dia nggak mau ngebuang waktu untuk sesuatu yang menurut dia sia-sia, nggak penting atau nggak signifikan buat hidupnya dia ya. Terutama orang yang nggak bisa dipegang omongannya tuh. Kalau urusan sama Queen of Swords sudah lewat. Lalu di Empress, menarik ya. Di Empress ini ada di waktu lampau. Ini tempatnya sama tadi Gemini juga dapat tempatnya di sini nih. Kenapa? Apa kamu punya placement Gemini atau kamu berurusan sama Gemini? Karena gini, Empress itu terjadi di waktu lampau. Aku melihat kamu sedang berprogres untuk membangun sesuatu ya. Mungkin bisa jadi membangun kembali diri kamu karena di sininya ada hermit gitu. Perjalanan going inside atau mendefinisikan banyak hal di hidup kamu, karena Empress ini berbicara tentang keindahan, kenyamanan, abundant, self love. Dan kamu dengan Hermit dan Empress kayak kamu mendefinisikan itu semua di dalam hidup kamu karena kamu mengalami sesuatu membuat kamu terluka, membawa kamu dalam perjalanan Hermit ini ya, perjalanan kontemplasi, perjalanan mempertanyakan segala sesuatu, terutama apa yang kamu yakinin selama ini benar, terus kamu mulai pertanyakan, apakah itu memang beneran benar ya, apakah itu kebenaran yang mutlak, kebenaran yang sesungguhnya. Kamu mulai tertarik pada hal-hal seperti filosofi dengan Hierophant Hermit di sini. Lalu di waktu yang akan datang, Eight of Wands. Oke, ini adalah pertama ya, Eight of Wands, kartu momentum, angin segar. Perjalanan kamu ini, kamu akan keluar dari si hermit ini kayak kamu udah siap lagi muncul ke permukaan, berbaur lagi, kembali bersosialisasi, atau momentum kamu menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Karena hermit itu juga kayak perjalanan mencari jawaban ya. Dia seperti berjalan dalam gelap. Bisa jadi ada sesuatu hal dalam hidupnya yang selama ini nggak terlihat. Mungkin kamu gitu, ada hal yang nggak terlihat dalam hidup kamu selama ini. Dengan Eight of Wands ini, ada sebuah kejelasan. Pertama, momentum. Yang kedua, komunikasi. Bisa ada komunikasi dari orang-orang tertentu ya. Lalu ini kartu traveling dan kartu angin segar, terutama ketika kondisi kamu sedang lagi berat atau lagi gelap gitu ya. Yang berikutnya, emosi kamu.
Ini energi defensif, berjuang. Mungkin ada kompetisi juga, atau kamu kayak mempertahankan apa yang selama ini kamu pikir benar ya. Bisa jadi ini kayak konflik sama, kayak kamu karena mulai mempertanyakan nih, kamu mulai, apakah aku pertahankan versi diri aku yang ini, versi diri aku yang mempercayai hal-hal ini, apakah itu sebuah kebenaran yang mutlak. Dan ini seperti konflik di dalam diri kamu ya. Bisa juga dengan Seven of Wands ini kamu kayak memperjuangkan sesuatu hal yang benar-benar kamu mewujudkan di hidup kamu, dan dengan Eight of Wands di sini aku bisa melihat itu sebuah momentum untuk kamu melihat itu terwujud dalam realita kamu. Lalu yang berikutnya, Judgment. Ini kayak kelanjutan dari Hermit yang tadi ada di sini ya. Judgment itu ketika kita perlu nih melihat sesuatu di hidup kita dan kita mengambil langkah atau mengambil keputusan apa yang kita harus lakukan dengan hal itu. Aku rasa sih kamu tinggal mengambil keputusannya aja ya, karena kamu sudah melewati perjalanan Hermit, dan di sini ada Eight of Wands. Ibaratnya sebentar lagi kamu udah siap nih mengambil momentum itu untuk tahu ngapain selanjutnya setelah kamu melewati Hermit dan kamu menjadi versi diri kamu yang baru. Eight of Pentacles berbicara progres finansial, perkembangan karir, perkembangan diri kamu sebagai individu, terutama kamu udah melewati Hermit. Itu aku melihat kamu dengan Eight of Pentacles dan Hermit gitu, kamu jadi lebih bijak, kamu jadi lebih kuat, lebih dewasa, kayak versi diri kamu tuh upgrade gitu loh, jadi versi yang lebih baik, atau kamu sedang berproses menjadi versi terbaik diri kamu dengan Eight of Pentacles di sini. Ini juga kartu berbicara mastery ya, mastery entah dalam bidang pekerjaan, bidang karya, bisa juga kamu menjadi orang yang bisa mengelola diri kamu dengan baik. Dan ini Four of Swords, evaluasi, mereview, healing, pemulihan hati, pemulihan kesehatan. Ini agak mirip ya temanya sama si Hermit, karena apa? Temanya mereview, mengevaluasi tentang sesuatu hal, kayak berpikir, lihat, ini orang bukan tidur sih, tapi lebih berpikir ya, karena tangannya tuh kayak tangan orang lagi berusaha fokus gitu lah. Kalau orang fokus kan tangannya suka begitu ya. Cuman bedanya ini posisinya berbaring. Oke, kita akan konfirmasi. Ada apa dengan Nine of Wands ini ya? Magician. Four of Wands, oke. Luka kamu itu mungkin ada hubungannya pertama dengan keluarga atau pasangan kamu. Karena apa? Four of Wands ini kan kartu orang, bukan kartu orang, kartu yang membicara tentang rumah, tentang keluarga, atau hubungan yang tingkatannya udah serius ya dengan Four of Wands. Ini juga kartu selebrasi, tapi ini sesuatu yang melukai kamu atau bikin kamu lebih hati-hati ya. Dan dengan Magician di sini mungkin ada yang tidak jujur, ada yang tidak setia, dan itu melukain kamu lebih hati-hati ke depannya, dan itu juga membawa kamu masuk ke dalam fase Hermit ini ya, dan kamu berprogres untuk jadi diri kamu yang lebih baik. Jadi kayak sesuatu yang terjadi itu memicu kamu untuk jadi orang yang lebih baik lagi, kayak kamu menggunakan luka kamu, kesedihan kamu, kecewaan kamu mentransformasi energi itu untuk jadi sesuatu yang lebih positif dengan cara membangun diri kamu. Oke, kita lihat. Passion. Ini aku shuffle dulu ya, baru nanti kita baca semuanya. Healing, energi healing yang sangat kuat. Mungkin ini proses yang tidak mudah buat kamu untuk bangkit lagi, untuk memulihkan diri kamu. Tapi percayalah, ketika kamu keluar dari sini, kamu udah jadi orang yang beda. Karena apa? Kamu udah membangun diri kamu ataupun karir kamu dengan Eight of Pentacles di sini. Dan gini, kamu akan dapat yang lebih baik, yang lebih pas sama kamu, dan bisa apa ya? Karena di sini insane chemistry. Ini chemistry-nya nggak main-main. Kamu akan menemukan orang yang bisa apa ya? Kayak punya passion gitu sama kamu, sama dia juga punya passion sama kamu, juga punya passion sama dia, dia punya passion sama kamu. Kayak chemistry-nya itu bagus. Tapi memang kamu perlu melewati hal ini dulu. Healer. Tadi aku bilang energi healing ya. Perjalanan memulihkan hati kamu terutama dengan Nine of Wands di sini, ini kayaknya sesuatu yang berat. Dan kalau memang kamu perlu waktu, pelan-pelan gak apa-apa. Jangan paksakan diri kamu untuk pokoknya harus selesai dengan cepat lukanya, pokoknya harus besok bangkit lagi. Pokoknya harus baik-baik secepatnya. Gak apa-apa kecepatan orang untuk pulih. Dan terutama ketika kamu dalam kondisi yang belum benar-benar stabil gitu, alangkah baiknya kamu memberikan waktu untuk kamu secara alami gitu bisa pulih kembali, entah hati kamu, entah pikiran kamu, seperti itu ya. Dan ini adalah
Ada sesuatu, pertama ada suatu orang yang perlu diwaspadai karena ada sesuatu yang tricky, yang tadi aku bilang mungkin di sini ada yang bohong, ada yang nggak setia, ada yang membuat suatu hal yang menggoyahkan rumah tangga ini atau keluarga ini. Dan ini juga selain ada orang yang tricky, ini juga berbicara transformasi. Situasi ini mungkin menyakitkan kamu, tapi ini membawa kamu dalam proses transformasi jiwa kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.